Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Selamat datang di Courses Batch 2 dengan tema optimalisasi pemahaman dan kesiapan mahasiswa agroteknologi dalam rangka menghadapi ujian akhir semester demi tercapainya hasil yang maksimal. Alhamdulillah pada kesempatan yang luar biasa kali ini kita masih diberi kesempatan untuk mereview dan menyimak materi entomologi bersama pemateri kita yang luar biasa tentunya, yaitu Kang Anasi Faisal Sukias. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita simak penyampaian materi entomologi bersama pemateri kita kali ini. Kepada Kang Anasi Faisal Sukias dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, malam, teman-teman semuanya. Eh, Kembali lagi gitu ya di Proker Courses Batch 2 gitu ya. Nah, selamat kembali juga gitu ya dengan mata kuliah entomologi. Nah, buat sekarang mungkin part 2 ya. Kemarin juga sebelumnya udah belajar gitu ya entomologi sama Cik Aisyah gitu ya di Courses Batch 1. Nah, mungkin untuk entomologi part 2 gitu ya di kursus batch 2 ini agak sedikit berbeda gitu ya karena memang materinya akan disampaikan oleh saya gitu ya. Nah, sebelumnya perkenalkan gitu ya, nama saya Anasi Faisal Sikias dari Agro 21 gitu ya. Nah, eh, semoga teman-teman tidak keberatan gitu ya untuk materi entomologi yang sekarang disampaikan oleh saya gitu ya karena memang eh, pemateri sebelumnya tidak bisa gitu ya untuk mengisi pematerian entomologi yang sekarang karena memang ada kesibukan lain gitu ya. Nah, mungkin langsung saja gitu ya ke materinya. Nah, yang pertama yaitu apa sih entomologi gitu ya. Nah, ini cuma apa ya? Refleksi aja gitu ya. Cuma mengingatkan gitu ya. Cuma mengingatkan. Coba merecall gitu ya. Takutnya teman-teman lupa gitu ya. Entomologi berasal dari bahasa Yunani gitu. Nah, ada sedikit typo gitu ya. Itu Yunani harusnya Yunani gitu ya. Yaitu dari kosakata entomos atau yang berarti potongan, irisan, serangga ataupun entomos ini berarti juga ruas gitu ya. Dan kata logos gitu ya atau ilmu. Jadi entomologi ini adalah salah satu cabang zoologi yang mempelajari segala sesuatu mengenai serangga. Nah, di gambar itu pemanis gitu ya ada lebah madu gitu atau nama ilmiahnya Apis cerana gitu ya. Selain Apis cerana, teman-teman juga mungkin sudah mengetahui ada Apis mellifera. Nah, itu sama-sama lebah madu gitu ya. Nah, untuk selanjutnya arthropoda gitu ya. Nah, teman-teman juga sudah mengetahui bahwa serangga itu termasuk ke dalam filum arthropoda gitu. Nah, arthropoda ini terdiri dari dua kosakata juga gitu ya. Yang pertama adalah ada kosakata arthro yang berarti ruas atau sendi gitu. Nah, kemudian ada kata poda atau kaki. Nah, dapat kita simpulkan bahwa arthropoda adalah hewan yang memiliki ruas dan juga memiliki kaki gitu. Nah, eh, arthropoda ini terdiri dari beberapa kelas gitu ya. Nah, mungkin sambil berjalan akan sedikit gitu ya dijelaskan terkait kelas-kelas yang termasuk dalam kelas arthropoda. Nah, yang pertama adalah kelas Crustacea gitu. Nah, kelas Crustacea merupakan kelas yang memiliki 5 pasang tungkai gitu. Nah, tungkai itu apa sih? Tungkai itu adalah kaki gitu ya. Jadi pada film arthropoda, kaki itu disebutnya tungkai gitu. Nah, 5 pasang tungkai berarti berapa biji gitu ya kakinya? Ya, 5 pasang tungkai berarti ada 10 eh, kaki gitu ya. Ada 10 buah kaki gitu. Nah, contoh dari kelas Crustacea yaitu ada lobster, kepiting, udang, dan lain-lain. Nah, jika kita merujuk pada gambar, eh, apa ya, terbesit mungkin di benak kita atau di pikiran kita, kebanyakan kelas Crustacea ini merupakan seafood gitu ya, hewan-hewan yang memang hidupnya di air gitu ya, khususnya di laut gitu. Nah, untuk kelas selanjutnya adalah kelas Arachnida gitu ya. Kelas Arachnida merupakan kelas yang memiliki 4 pasang tungkai atau 8 buah kaki gitu. Nah, contohnya adalah kalajengking, laba-laba, dan tungau. Nah, mungkin teman-teman juga bisa melihat gitu ya di gambar atau juga bisa menghitung gitu ya bahwa
benar gak sih gitu arachnida itu memiliki 4 pasang tungkai gitu. Nah, teman-teman bisa melihat gitu ya, pada serangga serangga yang ada di kelas arachnida memiliki 4 pasang tungkai, ada 4 buah kaki di sebelah kanan dan ada 4 buah kaki di sebelah kiri. Nah, kalau dijumlahkan menjadi ada 8 buah kaki ya, atau 4 pasang tungkai. Nah, untuk kelas selanjutnya adalah kelas insekta gitu ya. Teman-teman juga sudah familiar gitu ya dengan kelas yang satu ini. Kelas insekta merupakan kelas kelas serangga yang memang teman-teman sering temui gitu ya. Entah itu di sawah ataupun di kebun, teman-teman juga pasti sudah sering menemui. Apalagi teman-teman juga kemarin sudah melakukan eh, eksplorasi dan eh, koleksi gitu ya, koleksi serangga gitu. Nah, pada kelas insekta itu memiliki 3 pasang tungkai gitu ya, atau 3 pasang kaki gitu ya, atau 6 buah kaki gitu ya. Nah, contohnya adalah lebah, kupu-kupu, semut, belalang, dan sebagainya gitu ya. Masih banyak contohnya gitu. Nah, untuk yang kelas selanjutnya yaitu kelas Myriapoda gitu ya, atau banyak tungkai gitu ya. Contohnya Chilopoda atau lipan, dan ada Diplopoda gitu, atau kaki 1.000. Nah, jika teman-teman kurang percaya gitu dengan Diplopoda gitu ya, bener gak sih kakinya 1.000? Coba teman-teman hitung sendiri gitu ya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu terminologi arah tubuh gitu. Nah, eh, pada entomologi atau pada serangga ada istilahnya terminologi arah tubuh gitu ya. Jadi kita menyebut arah-arah tubuh ini tidak seperti biasanya gitu ya. Kalau seperti biasa kita menyebutnya bagian atas, bagian bawah, bagian belakang, bagian depan. Nah, cuman kalau di entomologi itu ada sedikit keunikan gitu ya, di mana kita ketika menyebutkan bagian atas itu kita menyebutnya dengan bagian dorsal, sedangkan bagian bawah kita menyebutnya dengan bagian ventral gitu ya. Dan sedangkan bagian depan kita menyebutnya anterior gitu. Nah, sedangkan bagian belakang kita menyebutnya dengan posterior. Nah, untuk lebih memudahkan mungkin ya, memudahkan teman-teman untuk mengingat. Nah, ketika kita mengingat atas bawah, maka itu kita harus mengingatnya dengan akhiran al gitu ya. Al, dorsal, ventral. Nah, sedangkan jika kita mengingat tentang bagian depan belakang, kita mengingatnya dengan akhirannya juga, yaitu ior gitu ya, atau rior. Yang depan anterior, yang belakang posterior. Nah, untuk contoh di sini mungkin saya juga ngambil dari contoh dari PPT-nya Prof. Budi mungkin ya, yaitu kecoa gitu ya. Eh, saya juga tidak tahu kenapa Prof. Budi mengambil contoh kecoa, mungkin biar teman-teman lebih ingat aja gitu ya, karena sering menemui juga gitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu terkait morfologi, ya morfologi serangga. Nah, pada gambar ini mungkin khususnya belalang gitu ya, karena memang belalang merupakan serangga yang memiliki bagian tubuh atau morfologi yang lumayan kompleks gitu ya dibandingkan dengan serangga lainnya. Nah, pada belalang seperti kita tahu bahwa eh, serangga merupakan hewan yang memiliki ruas gitu. Pada belalang juga merupakan hewan atau serangga yang memiliki ruas-ruas gitu ya. Nah, ruas-ruas pada belalang menurut literatur ada 20 ruas gitu. Nah, terbagi juga menjadi 3 bagian tubuh gitu. Nah, pada bagian yang pertama yaitu bagian kepala atau head gitu ya, atau kita juga sudah mengenal bahwa bagian kepala ini sering juga disebut dengan caput gitu ya. Nah, pada bagian tengah itu disebut dengan toraks. Dan mungkin pada gambar yang saya ambil itu sebutannya agak beda gitu ya, yaitu pronotum. Pada dasarnya sama-sama saja gitu ya, antara pronotum dan toraks gitu. Nah, pada bagian terakhir yaitu pada bagian paling belakang nih dari dari belalang gitu ya, yaitu adalah abdomen. Abdomen ini merupakan perut mungkin ya, jika kita analogikan ke dalam kehidupan manusia gitu. Nah, untuk yang pertama yaitu head gitu ya, atau kepala. Nah, tadi saya juga sudah menyebutkan bahwa belalang ini terdiri dari 20 ruas. Nah, dari literatur saya baca, bagian kepala ini memiliki 6 ruas gitu ya. Jadi 6 ruas itu ada di kepala. Jadi sisa berapa berarti? Sisa 14 gitu ya, 14 ruas itu. Karena 6 ruas dipakai di kepala. Nah, pada bagian kepala itu terdiri dari organ-organ kepala gitu ya, sama alat mulut gitu ya. Nah, yang pertama itu ada eye gitu ya, atau mata.
Nah, eye di sini merupakan mata majemuk gitu ya. Nah, kemudian ada antena gitu. Nah, antena seperti yang kita tahu fungsinya merupakan organ sensorik gitu ya, di mana fungsinya adalah untuk mencari makan, untuk mencari pasangan, ataupun untuk mengenali musuh gitu ya. Nah, untuk yang selanjutnya ada oseli gitu ya. Oseli ini merupakan ada kalau teman-teman sering memperhatikan mungkinnya pada bagian depan kepala belakang atau bagian anterior ada semacam titik gitu ya. Kalau nggak salah 3 titik gitu ya di tengah-tengah antara mata majemuk kanan dan kiri. Nah, itu disebutnya oseli gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah bagian mulut ya. Yang pertama adalah labrum. Nah, labrum merupakan bagian paling depan nih dari alat mulut belalang gitu ya. Yang kemudian kita ke bawah ada labium. Nah, di bagian bawah labrum ada labiumnya yang sama gitu ya menutupi mulut belalang gitu. Nah, kemudian kita masuk gitu ya ke bagian dalam sedikit ada mandibel gitu. Nah, mandibel ini berfungsi untuk mengunyah gitu ya, untuk mengunyah makanan dari belalang. Kemudian kita ke belakang lagi sedikit ada maksila. Gitu. Kalau di sini disebutnya maksillae gitu ya. Itu sama aja gitu. Nah, untuk yang bagian valveolae, fastigium, palps itu mungkin uh, tidak saya jelaskan karena memang saya juga memiliki keterbatasan di sana dan juga di perkuliahan mungkin atau di praktikum teman-teman juga tidak membahas hal itu mungkin ya. Ya, namun jika teman-teman pengen gitu ya, pengen tahu lebih dalam, silahkan gitu ya. Itu lebih bagus gitu. Nah, kemudian ada di bagian kedua yaitu pronotum atau toraks gitu. Seperti yang kita tahu juga di toraks ini terbagi menjadi 3 bagian gitu ya. Yang pertama ada protoraks, kemudian ada mesotoraks, dan ada metatoraks gitu ya. Nah, di sini agak sedikit berbeda gitu ya sebutannya. Mungkin di sini sebutannya prozona, mesozona, metazona gitu ya. Itu sama aja gitu ya. Nah, di bagian toraks ini menurut literatur yang saya baca gitu ya, di bagian toraks ada kurang lebih eh emang 3 pasang gitu ya, 3 pasang gitu ya, 3 pasang yaitu ada protoraks, mesotoraks dan metatoraks gitu ya, 3 pasang itu gitu ya, 3 pasang, 3 ruas gitu ya, mohon maaf. Nah, di bagian protoraks itu terdapat organ-organ dalam gitu ya, yaitu terkait organ pencernaan, kemudian organ reproduksi gitu ya. Nah, sedangkan di bagian mesotoraks itu terdapat organ luar gitu ya, organ luar yang memang melekat gitu pada bagian tengah dari toraks atau mesotoraks. Nah, organ-organ tersebut adalah forewing. Nah, teman-teman bisa baca juga gitu ya. Di sana ada tulisan forewing atau sayap depan gitu. Nah, selain forewing ada juga 1 pasang tungkai gitu ya, paling depan gitu. Bagian kanan dan kiri itu melekatnya di mesotoraks. Nah, kemudian di bagian yang terakhir atau di bagian yang ketiga dari toraks ada metatoraks gitu. Nah, pada bagian metatoraks juga ada organ-organ luar nih yang melekat gitu pada bagian tersebut. Yang pertama adalah hindwing gitu ya atau sayap belakang gitu. Nah, selain sayap belakang ada juga eh, satu pas satu pasang tungkai gitu ya untuk melekat berperjalanan gitu ya. Nah, mungkin teman-teman juga bisa melihat ya tungkai tersebut ada di tengah gitu ya, di bagian tengah dari ketiga pasang tungkai gitu. Nah, yang ketiga itu ada organ luar lagi nih yang melekat yaitu bagian tungkai paling belakang gitu atau bagian tung eh, pasang tungkai yang ketiga gitu. Nah, bagian tungkai yang paling belakang atau bagian tungkai yang ketiga ini agak sedikit berbeda gitu ya dengan bagian tungkai yang ada di depannya gitu ya. Karena memang bagian tungkai yang ketiga ini memiliki fungsi khusus gitu ya pada tubuh belalang yaitu untuk melompat gitu ya. Nah, mungkin dari sini juga kenapa belalang atau tipe tungkai belalang itu digolongkan dengan tipe tungkai saltatorial gitu ya atau tipe tungkai yang melompat gitu. Maksudnya sering serangga dengan bertipe tungkai melompat gitu. Nah, di bagian yang terakhir yaitu di bagian abdomen gitu ya. Nah, di bagian abdomen atau di bagian perut dari literatur yang saya baca itu kurang lebih gitu ya. Tadi kan udah apa ya? Udah 6 gitu ya di bagian depan. Kemudian ditambah 3 sama bagian tengah jadi 9. Nah, mungkin ada 11 gitu ya, ada 11 ruas gitu ya di bagian abdomen gitu ya. Jadi eh
mungkin lengkap ya, harusnya 20, cuman karena memang gambarnya kurang apa ya, kurang detail gitu ya, sehingga kayaknya kurang gitu ya dari 11 gitu di bagian abdomen. Nah, di bagian abdomen ada organ-organ juga nih yang melekat gitu ya. Nah, yang pertama ada hearing organ gitu ya. Itu sebenarnya agak dalam mungkin ya. Hearing organ, teman-teman juga udah mengetahui hearing organ adalah organ yang berfungsi untuk sebagai pendengaran gitu ya. Teman-teman juga mungkin sudah mengetahui bahwa hearing organ ini biasanya disebut dengan timpanum gitu. Nah, di bagian belakang ada sersi gitu ya. Nah, sersi ini eh, dari literatur yang saya baca, fungsinya itu kurang lebih sama gitu ya dengan antena, yaitu merupakan organ sensorik gitu ya, di mana sersi ini dapat mendeteksi gerakan gitu ya, sehingga belalang ini menjadi lebih adaptif gitu ya terhadap lingkungannya gitu. Entah itu gerakan dari pemangsa ataupun pasangannya mungkin ya. Nah, mungkin seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada bagian ovipositor gitu ya. Nah, ovipositor ini merupakan organ reproduksi gitu dari belalang. Nah, ovipositor biasanya disebutkan untuk atau ditujukan untuk belalang betina gitu. Nah, untuk belalang jantan biasanya disebut dengan Aedeagus gitu. Nah, mungkin untuk hal-hal morfologi di perkuliahan dan di praktikum, kalau yang saya ingat gitu ya, sekitar itu. Nah, mungkin untuk di bagian tungkai gitu, teman-teman juga itu ada ya harusnya dibahas di praktikum, ada bagian femur, tibia, dan tarsus gitu. Nah, kita masuk ke segmen tipe alat mulut gitu ya. Tipe alat mulut dari serangga ini ada beberapa gitu ya. Yang pertama ada serangga bertipe mulut penggigit pengunyah gitu atau chewing gitu ya. Nah, contohnya adalah kumbang badak atau Oryctes rhinoceros gitu ya. Nah, kenapa saya menyebutkan kumbang badak atau Oryctes rhinoceros padahal di gambar belalang gitu ya, jelas-jelas belalang, karena saya yakin teman-teman juga sudah tahu gitu ya bahwa yang ada di gambar adalah belalang gitu ya. Nah, saya menyebutkan contoh lain gitu ya biar teman-teman lebih apa ya, lebih tahu gitu ya, lebih banyak tahu dari sekedar belalang gitu. Nah, untuk tipe selanjutnya yaitu penusuk penghisap gitu ya. Nah, biasanya memang penusuk penghisap ini berasal dari ordo Hemiptera gitu ya, atau kepik gitu ya. Nah, saya juga di sini menyebutkan salah satunya yaitu kepik yang menghisap buah kakao gitu ya, atau Helopeltis anthoni. Nah, mungkin coba-coba coba ingat-ingat gitu ya, dua contoh tadi gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tipe mulut penggigit penjilat gitu ya, atau lapping. Contohnya adalah lebah madu gitu ya. Nah, lebah madu ini selain bertipe mulut penjilat-penjilat juga mempunyai fungsi lain gitu ya. Kadang lebah madu ini membantu penyerbukan gitu ya dari tanaman. Nah, untuk tipe mulut selanjutnya itu penyedot gitu ya, atau shipponing gitu. Nah, contohnya adalah kupu-kupu. Nah, kupu-kupu ini teman-teman juga sudah mengetahui gitu ya, kebanyakan kupu-kupu berasal dari ordo Lepidoptera. Nah, untuk tipe mulut yang terakhir mungkin ya, itu adalah tipe alat mulut penjilat gitu, atau plonging gitu. Nah, tipe alat mulut penjilat ini biasanya memang berasal dari ordo Diptera gitu ya. Ordo Diptera merupakan ordo yang serangga-serangganya biasanya merupakan lalat gitu ya. Nah, tadi kan udah ngebahas tipe alat mulut ya. Sekarang kita maju ke tipe tungkai gitu ya, atau tipe kaki gitu ya, pada serangga. Nah, yang pertama ada tipe tungkai menggali atau fosorial. Nah, contohnya adalah anjing tanah. Nah, mungkin teman-teman bisa coba gitu ya, lihat di bagian kaki atau bagian tungkai dari anjing tanah itu agak apa ya, berbeda gitu ya dari serangga lainnya gitu. Maksudnya fungsi dari strukturnya pun memang ditujukan untuk menggali gitu ya. Nah, untuk tipe selanjutnya yaitu tipe yang meloncat gitu ya, atau saltatorial. Nah, tadi juga sudah disebutkan gitu ya pas penjelasan morfologi, kenapa sih belalang gitu ya apa disebut atau disebut
tipe tungkai saltatorial karena memang kaki atau tungkai yang bagian paling belakangnya memang berfungsi untuk melompat gitu ya dari belalang, sehingga digolongkan ke dalam tipe tungkai saltatorial gitu. Nah, yang ketiga ada tipe tungkai perenang gitu ya, atau yang suka berenang gitu ya si serangganya. Nah, tipe tungkai berenang ini disebut dengan natatorial. Nah, contohnya ini adalah kumbang air. Nah, jika teman-teman lihat juga di gambar bahwa memang tipe tungkainya agak memang memang berbeda-beda gitu ya. Setiap tipe tungkai berbeda-beda, cuman dia maksudnya memiliki keunikan masing-masing gitu ya. Nah, pada tipe perenang atau natatorial ini seperti terlihat memiliki apa ya, rambut-rambut yang memang lebar gitu ya, sehingga mungkin memudahkan gitu ya serangga tersebut dalam berenang. Nah, untuk tipe tungkai selanjutnya yaitu tipe tungkai pengumpul gitu ya, atau kurbikulum gitu ya. Contohnya adalah lebah madu. Tadi juga sudah disebutkan di bagian penjelasan tipe alat mulut gitu ya, bahwa memang lebah madu ini kakinya memiliki bulu-bulu gitu ya, atau rambut-rambut yang dimana jika lebah madu ini menempel pada tanaman, khususnya pada bunga, nanti si serbuk saringnya akan menempel juga gitu ya pada rambut-rambut tersebut, sehingga membantu dalam proses polinasi atau penyebukan. Nah, untuk selanjutnya itu ada tipe tungkai berlari gitu ya, atau kursorial gitu ya. Nah, tipe tungkai pelari ini untuk contoh serangganya yaitu adalah semut rangrang gitu ya, ataupun kecoa gitu ya, yang teman-teman paling familiar mungkin kecoa gitu ya. Nah, mungkin untuk semut rangrang itu diingat-ingat juga gitu ya, karena sama-sama berjalan gitu maksudnya. Nah, untuk tipe tungkai selanjutnya yaitu adalah tungkai raptorial gitu ya. Tipe tungkai raptorial ini yaitu tipe tungkai yang mencengkram gitu ya. Contoh serangganya yaitu belalang sembah. Nah, mungkin teman-teman juga bisa membayangkan gitu ya, bagaimana sih belalang sembah mencengkram mangsa-mangsanya gitu ya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ordo-ordo dari serangga gitu ya. Yang pertama adalah Coleoptera gitu ya. Coleoptera seperti yang teman-teman kita ketahui gitu ya. Biasanya eh, ordo Coleoptera ini terdiri dari serangga-serangga kumbang gitu ya. Kurang lebihnya seperti kumbang gitu ya. Nah, untuk contohnya yaitu kutu beras gitu ya, atau Sitopilus oryzae gitu ya. Nah, untuk ordo selanjutnya yaitu Orthoptera gitu ya, atau ordo-ordo yang memang biasanya gitu ya terdiri dari serangga belalang gitu ya. Nah, untuk contohnya sendiri, saya mengambil contoh belalang kembara gitu ya, dengan nama Latin Locusta migratoria. Nah, sebenarnya teman-teman udah eh, sering gitu ya membahas tentang belalang ini. Jadi, atau mungkin teman-teman yang sering dibahas itu kan Phalanga nigricornis ya biasanya. Nah, saya juga mengambil apa ya, mestinya contoh lain gitu ya, biar teman-teman juga tahu bahwa belalang tidak hanya satu spesies gitu, atau tidak hanya satu jenis gitu. Nah, ada juga belalang kembara dengan nama Latin Locusta migratoria. Nah, untuk ordo selanjutnya itu ordo Lepidoptera gitu. Untuk ordo Lepidoptera teman-teman juga sudah ketahui gitu ya, bahwa ordo Lepidoptera ini biasanya berasal dari terdiri dari serangga kupu-kupu gitu. Nah, di sini saya menyebutkan bahwa di contoh gitu ya ada ngengat, kupu-kupu, ulat sutra. Nah, itu untuk apa ya? Lebih mengingatkan aja gitu ya kepada teman-teman bahwa ngengat, kupu-kupu, ulat sutra itu masih masuk ke dalam ordo Lepidoptera, meskipun dari segi bentuk agak sedikit berbeda gitu. Nah, kemudian ordo selanjutnya adalah ordo Hymenoptera gitu. Atau teman-teman juga sudah ketahui bahwa ordo Hymenoptera ini merupakan terdiri dari serangga lebah gitu. Nah, di sini saya mengambil contoh adalah lebah madu yang di awal banget tadi sudah disebutkan ya, yaitu Apis mellifera atau Apis cerana gitu. Nah, untuk ordo selanjutnya yaitu adalah ordo Diptera gitu. Nah, ordo Diptera ini teman-teman juga sudah ketahui bahwa ordo Diptera merupakan serangga yang terdiri dari eh, spesies-spesies lalat gitu ya. Di sini saya mengambil contoh yaitu lalat buah, maksudnya lalat yang sering menyerang pada pertanaman buah gitu, khususnya buah pepaya, yaitu Bratasera papaya. Nah, untuk ordo selanjutnya itu ordo Hemiptera gitu. Nah, ordo Hemiptera tadi juga sudah disinggung gitu ya, di bagian tipe alat mulut saya sudah menyebutkan contohnya.
Nah, Hemiptera ini merupakan eh, ordo yang terdiri dari serangga kepik gitu. Nah, saya juga mengambil contoh yaitu kepik penghisap buah, khususnya kepik penghisap buah kakao gitu ya, yaitu Helopeltis anthoni. Nah, jika teman-teman ingin mengetahui bagaimana sih Helopeltis anthoni itu bentukannya dan bagaimana gejala serangan yang ditimbulkannya, teman-teman bisa lihat di gambar ini ya, di bagian ordo Hemiptera di bagian kiri, pojok kiri atas ada gitu ya, Helopeltis anthoni. Nah, untuk ordo selanjutnya yaitu ordo Odonata. Nah, Odonata ini merupakan ordo yang terdiri dari serangga capung. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ordo Homoptera gitu. Nah, ordo Homoptera ini sebenarnya dari literatur yang saya baca itu merupakan ordo yang memang mirip-mirip dengan ordo Hemiptera gitu ya. Jika Hemiptera mungkin tadi kepik gitu ya, ordo Homoptera pun kurang lebih mirip-mirip gitu ya. Contohnya adalah warang hijau gitu ya atau Nepotetix apicalis. Nah, warang hijau ini merupakan serangga yang lumayan apa ya menjadi hama gitu ya di pertanaman padi khususnya dan juga menjadi vektor gitu ya untuk penyakit tungrok yang disebabkan oleh virus tungrok gitu. Nah, untuk ordo selanjutnya itu ordo Isoptera gitu ya atau rayap gitu ya. Teman-teman juga mungkin sudah sering melihat gitu ya terkait rayap ini. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang metamorfosis gitu ya. Nah, metamorfosis ini eh, ada beberapa jenis gitu ya. Nah, untuk yang pertama yaitu adalah metamorfosis holometabola atau metamorfosis sempurna gitu ya. Nah, metamorfosis sempurna ini saya mengambil contoh yaitu di metamorfosisnya kupu-kupu gitu ya atau ordo Lepidoptera. Nah, gimana sih gitu ya yang dimaksud dengan metamorfosis holometabola gitu ya. Kenapa disebut sempurna? Karena memang di setiap fase bentuknya itu berbeda gitu ya, unik. Jadi sehingga disebut sempurna gitu. Nah, yang dari fase yang pertama yaitu telur dengan bentukan yang mungkin teman-teman juga bisa lihat bulat gitu ya. Kemudian menjadi larva, yaitu larvanya ulat gitu ya. Kemudian menjadi pupa gitu ya, atau teman-teman bisa bilang kepompong gitu ya. Setelah jadi kepompong, kemudian molting gitu ya, atau berganti kulit gitu ya, molting, ganti kulit menjadi imago gitu ya. Nah, sudah menjadi imago, menjadi kupu-kupu dewasa. Maksudnya imago itu kupu-kupu dewasa ya. Nah, ya jadi setelah menjadi pupa, kemudian molting atau menetas gitu ya, menjadi kupu-kupu dewasa gitu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu metamorfosis metabola gitu ya, atau metamorfosis sederhana gitu. Nah, di sini saya mengambil contoh yang lumayan familiar juga gitu ya, yaitu belalang gitu. Nah, kenapa sih belalang disebut metamorfosis sederhana itu atau metabola? Karena memang dari belalang ini menetas gitu ya dari telur, belalang itu eh, bentuknya tuh tidak apa ya, tidak berubah signifikan gitu, tidak berubah banyak dari fase nimpa 1 sampai nimpa mungkin bahkan nimpa 5 gitu ya. Nimpa terakhir itu bentukannya hampir sama, cuman bedanya dari nimpa 1 mungkin sampai nimpa 3 sayapnya itu belum muncul gitu. Nah, jadi baru muncul sayap itu sekitar di nimpa 4 gitu ya, sampai dewasa gitu. Nah, untuk di sini mungkin disebutkan bahwa dari fasenya dari telur, kemudian jadi nimpa, kemudian menjadi imago. Nah, imagonya bertahap karena memang bentukannya masih sama, cuman ada penambahan sayap gitu seiring berjalannya waktu gitu. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya yaitu metamorfosis hemi metabola gitu ya atau metamorfosis tidak sempurna gitu. Kenapa sih pada metamorfosis hemi metabola disebut tidak sempurna? Karena memang setiap fase gitu ya si apa si serangga ini atau capung ini memiliki habitat yang berbeda-beda gitu ya. Jadi fase telur dia itu tinggalnya di air gitu ya. Kemudian fase menjadi fase nayad. Nah, fase nayad ini kalau di metamorfosis sebelumnya ini fase larva gitu. Jika fase larva ini berlangsung di darat,
Nah, fase naiad ini berlangsung di air gitu. Nah, cuman ketika naiad ini mulai menjadi apa ya? Mungkin bisa dikatakan menjadi pupa. Naiad ini akan naik gitu ya ke permukaan. Nah, setelah fase naiad ini berakhir fase naiad ini akan mengalami molting gitu ya. Molting itu seperti tadi gitu ya, dari fase kepompong ke fase kupu-kupu dewasa gitu. Nah, molting gitu ya, berganti kulit gitu ya, menjadi capung dewasa gitu. Nah, di sini juga disebutkan ya di bawah fasenya gitu, ada fase telur, naiad, imago bertahap. Nah, namun habitat tidak sama gitu. Contohnya adalah capung. Nah, kemudian ada metamorfosis ametabola gitu. Tidak berubah gitu ya. Kenapa tidak berubah? Karena memang dari fase telur ke imago bentukannya sama aja gitu. Jadi fase telur, mungkin fase telur beda gitu ya, bulat gitu ya. Kemudian pas menetas sampai dewasa, si bentuk-bentukannya tuh masih gitu-gitu aja gitu. Untuk contoh serangganya yaitu kolembola dan protura gitu. Nah, mungkin untuk di sini yaitu adalah serangga ekor gunting gitu. Atau mungkin teman-teman juga sudah sering mendengar gitu ya dengan sebutan cocopet. Nah, kemudian apa sih hubungan serangga gitu ya dan manusia? Nah, hubungan serangga dan manusia ini ada eh, dua dua hubungan gitu ya. Hubungan yang menguntungkan dan hubungan yang merugikan. Nah, untuk sekarang mungkin saya akan sedikit menjelaskan gitu ya, terkait hubungan apa sih yang menguntungkan gitu ya antara serangga dan manusia. Nah, yang pertama adalah serangga penyerbuk tanaman atau polinator gitu ya. Tadi juga sudah disebutkan contohnya yaitu lebah gitu ya, lebah madu. Kemudian ada eh, serangga sebagai penghasil produk, yaitu madu, lilin, sutra, dan lain-lain gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah serangga serangga sebagai musuh alami gitu, atau entomofagus, atau mungkin ya teman-teman juga sudah mengetahui gitu ya beberapa contohnya. Ada serangga dari eh, kelas arachnida, yaitu laba-laba yang memang suka memakan serangga lainnya, ataupun belalang sembah gitu ya, suka memakan serangga lainnya, ataupun ada eh, yang lain-lain gitu ya, masih banyak lagi sebenarnya. Kemudian ada serangga sebagai pengurai bahan organik, kemudian ada serangga sebagai pemakan gulma, dan yang terakhir adalah serangga sebagai bahan penelitian. Nah, teman-teman sering meneliti serangga juga mungkin ya di praktikum entomologi. Nah, kemudian ada hubungan yang merugikan gitu ya. Yang pertama adalah serangga sebagai perusak tanaman budidaya, atau kita sering juga disebut sebagai serangga hama gitu ya. Contohnya adalah ulat gerayak gitu, atau Spodoptera rugiperda. Nah, mungkin teman-teman juga sudah sering mendengarnya gitu ya terkait serangga ini di perkuliahan. Memang serangga ini tuh lagi booming-boomingnya gitu ya. Kemarin yaitu menyerang pada tanaman jagung gitu ya. Kemudian yang kedua adalah serangga sebagai perusak produk hasil panen gitu ya, atau eh, bisa disebut mungkin hama gudang gitu ya. Tadi juga sudah disebutkan gitu, yaitu kutu beras gitu ya, atau Sitophilus oryzae. Jadi beras yang sudah dipanen yang disimpan kadang suka ada kutunya gitu ya. Nah, itu teh kutu beras gitu ya namanya, atau nama ilmiahnya Sitophilus oryzae. Nah, yang ketiga yaitu adalah serangga sebagai vektor penyakit tanaman. Nah, di sini saya mengambil contoh gitu ya, yaitu warang coklat atau Nila parpata lugens, dan warang hijau atau Nepothetix subspesies, yaitu sebagai vektor dari penyakit tungro yang dibawa oleh virus tungro. Tadi juga saya sudah sedikit menyinggung gitu ya. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya yaitu ekologi serangga. Nah, yang pertama adalah populasi serangga, yaitu sekumpulan individu dalam satu spesies yang sama pada habitat dan waktu tertentu gitu ya. Nah, untuk selanjutnya itu dinamika populasi. Besar populasi serangga yang selalu berfluktuasi, atau berfluktuasi itu naik turun gitu ya, tergantung faktor eh, in atau X gitu. Jadi tergantung faktor dalam ataupun faktor luar gitu. Nah, perkembangan populasi sama ada yang dipengaruhi oleh faktor, jadi
Jadi perkembangan populasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor gitu ya. Yang pertama yaitu kelahiran atau natalitas, itu kemudian ada kematian, mortalitas, dan ada migrasi gitu ya. Migrasi itu merupakan suatu apa ya, mungkin bisa disebut suatu perjalanan mungkinnya dari sekelompok serangga yang memang bergerombol gitu secara banyak, dan ini merupakan apa ya, dapat mengakibatkan apa ya, pengaruh yang besar itu pada dinamika populasi serangga. Bahkan mungkin jika memang migrasinya itu serangga hama, dapat mengakibatkan suatu outbreak gitu atau suatu apa ya, pecahnya apa ya, hama gitu di suatu daerah gitu. Nah, kemudian ada kepadatan populasi. Kepadatan populasi itu eh, bisa di apa ya, disebutkan dengan ekor per tanaman atau ekor per pohon atau ekor per meter persegi gitu. Kemudian ada potensi reproduksi tangga gitu atau bisa disingkat dengan PR gitu. Yang pertama ada fekunditas atau kepiridian, disingkat K gitu, yaitu jumlah telur yang dihasilkan oleh suatu individu betina serangga dalam selama hidupnya gitu. Nah, yang kedua ada rasio seks gitu atau suatu perbandingan antara jumlah individu betina dan jantan dalam populasi serangga. Misal rasio seks sama dengan 1/2 ataupun 1:1 gitu. Nah, memang rasio seks ini umumnya gitu ya pada serangga ataupun manusia juga 1:1, jadi satu betina untuk satu jantan gitu. Cuman pada beberapa serangga memang ada berbeda gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada faktor seks gitu ya, atau suatu perbandingan antara jumlah individu serangga dari jenis tertentu dengan total populasi. Misal faktor faktor seks 2/3 gitu, atau 1:2 gitu ya. Jadi artinya 2/3 itu 2 betina untuk 3 jantan gitu. Nah, selanjutnya adalah potensi reproduksi serangga atau PR. Masih nyambung gitu ya dengan yang tadi. Ini sub lainnya gitu. Yang pertama ada kecepatan pertumbuhan, yaitu tingkat peningkatan ukuran populasi serangga dari waktu ke waktu gitu. Dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat kelahiran, tingkat kematian, dan tingkat migrasi gitu ya, atau imigrasi. Tadi juga sudah disebutkan di awal gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah poliembrioni. Gitu. Nah, poliembrioni ini merupakan fenomena yang terjadi ketika satu telur serangga menghasilkan lebih dari satu individu. Gitu. Nah, hal ini terjadi ketika embrio dalam telur membelah menjadi beberapa individu yang identik atau hampir identik secara genetik. Jadi poliembrioni ini satu telur gitu ya, cuman bisa menghasilkan lebih dari satu individu gitu ya, intinya itu. Nah, ini juga ada apa ya, sedikit gitu ya contoh dari aktivitas fisiologi serangga. Nah, yang pertama adalah bioluminesensi itu pada kunang-kunang gitu. Apa sih maksudnya gitu ya? Jadi kunang-kunang gitu ya merupakan serangga yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan cahaya sendiri gitu ya dari proses tadi bioluminesensi. Nah, itu mungkin teman-teman ingat-ingat juga gitu ya. Yaitu kenapa sih gitu ya kunang-kunang suka kedap-kedip gitu ya atau bercahaya, karena memang kunang-kunang dapat menghasilkan cahaya sendiri gitu ya melalui proses bioluminesensi gitu. Nah, kemudian yang kedua ada proses ekdisis gitu, yaitu serangga mengalami proses pergantian kulit secara berulang selama siklus pertumbuhan mereka. Nah, mungkin jadi gitu ya. Jadi serangga dari kecil itu mengalami apa ya, proses ekdisis gitu. Jadi eh, mengalami pergantian kulit gitu. Jadi hal tersebut dilakukan untuk sebagai proses pertumbuhan gitu ya, pertumbuhan ukuran dari serangga gitu. Nah, eh, di sini juga akan dibahas gitu ya sedikit contoh soal terkait eh, populasi gitu ya, populasi serangga. Nah, contoh soal yang pertama yaitu soalnya serangga memiliki rasio seks 2/3, maka faktor seksnya adalah. Nah, untuk mencari jawaban ini, teman-teman juga bisa lihat gitu ya, di sebelah kanan ada bahwa
rasio seks 2/3 artinya ada 2 betina dari jenis dari satu jenis dari jenis satu untuk setiap 3 jantan. Nah, intinya jadi 2 betina ya untuk 3 jantan gitu. Intinya gitu. Nah, rumus untuk mencarinya yaitu betina per betina ditambah jantan gitu. Jadi jika kita masukkan ke angka-angkanya gitu yaitu 2/2 ditambah 3. Nah, 2/2 ditambah 3 menjadi 2/5 gitu. Nah, hasilnya yaitu 0,4. Jadi dalam kasus ini faktor X-nya adalah 2/5 atau 0,4 gitu. Nah, untuk contoh soal selanjutnya yaitu hasil penangkapan pertama diperoleh 300 ekor walang sangit. Setelah semua ditandai, dilepaskan lagi, malam berikutnya tertangkap 200 ekor dan yang bertanda 4 ekor, maka taksiran populasi walang sangit adalah, nah ini uh, merupakan penaksir populasi serangga gitu ya, yang menggunakan metode marking gitu, yaitu menggunakan tanda gitu ya. Nah, untuk jawabannya teman-teman juga bisa lihat di bagian kanan gitu ya. Rumusnya yaitu PA atau populasi gitu sama dengan T1 gitu. T1 merupakan jumlah individu yang ditangkap gitu ya pada percobaan pertama, kemudian dikali T2 per R. Dalam kasus ini data yang kita miliki adalah sebagai berikut. Nah, jumlah individu yang ditangkap pada percobaan pertama atau T1 yaitu 300. Nah, jumlah individu yang ditangkap pada percobaan kedua atau T2 yaitu 200. Nah, pada eh, yang ketiga gitu ya, jumlah individu yang bertanda pada percobaan kedua atau R yaitu 4 gitu. Nah, jadi kita tuh udah punya data yang lengkap nih gitu ya buat dimasukin ke rumus gitu ya. Jadi langsung saja mungkinnya dimasukkan ke rumusnya yaitu PA sama dengan 300 dikali 200. Jadi di mana tadi 300 yaitu adalah T1 gitu ya, dikali 200 yaitu T2 sama dengan maaf per 4. 4-nya itu adalah R gitu ya. Jadi kita kalikan terlebih dahulu 300 dikali 200 yaitu 60.000. Kemudian dibagi 4 jadi 15.000. Jadi taksiran populasi walang sangit pada lahan adalah 12.000 gitu. Nah, kemudian contoh soal selanjutnya yaitu dari 50 tanaman kubis sampel yang teramati ada 450 ekor ulat plutela, silostela. Jika jarak tanam 25 cm dikali 40 cm, maka kepadatan populasi rata-ratanya adalah, nah, bisa teman-teman lihat juga di sebelah kanan, kita akan menggunakan rumus KP atau kepadatan populasi sama dengan jumlah ulat per luas total. Nah, dalam kasus ini data yang kita miliki adalah sebagai berikut. Jumlah tanaman sampel yaitu 50, kemudian jarak tanam antara tanaman yaitu 25 cm kali 40 cm. Nah, jika kita ingin memasukkan ke rumus yang tadi, kita masih kekurangan data gitu. Kekurangan data luas total. Jadi kita cari dulu luas totalnya. Cara mencari luas total itu dengan cara jumlah ulat per jarak tanam gitu ya. Nah, jadi tinggal masukkan saja kita jumlah ulat. Tadi kita sudah mendapatkan datanya yaitu 50, kemudian per jarak tanam gitu ya. Di sini dikali mungkin ya. Mungkin teman-teman bisa di cross check lagi gitu ya. Nah, jadi si jarak tanam ini di diubah dulu gitu ya ke meter gitu. Jadi 0,25 dan 0,4 meter gitu. Jadi dapat hasil yaitu 5 meter per segi gitu. Nah, jadi kita tuh udah dapat semua datanya gitu. Jadi tinggal masukin aja ke rumus KP sama dengan jumlah ulat per luas total gitu. Nah, jadi KP rata-rata sama dengan 450 ulat, yaitu jumlah ulat yang ada di data, kemudian per 5 meter persegi gitu ya. Dari luas total yang tadi sudah kita cari gitu ya. Jadi rata-rata ulat yaitu 90 ulat per meter persegi. Nah, mungkin teman-teman bisa cross check lagi ya, takutnya saya salah gitu. Nah, kemudian ini ada pertanyaan gitu ya dari kursus bat 1 gitu ya. Di sini saya akan mencoba gitu ya menjawab gitu ya terkait pertanyaan ini, yaitu pertanyaannya ialah mengapa serangga memiliki mata dengan ribuan lensa gitu ya. Jadi jawabannya yaitu
ada beberapa alasan gitu ya mengapa serangga memiliki mata dengan ribuan lensa gitu ya. Yang pertama adalah penglihatan panorama gitu. Nah, mata dengan ribuan lensa memungkinkan serangga melihat dengan sudut pandang yang luas gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah deteksi gerakan. Nah, mata serangga yang memiliki banyak omatidia juga memungkinkan mereka mendeteksi gitu gerakan yang sangat sensitif gitu. Nah, omatidia itu apa gitu ya? Omatidia merupakan mata-mata kecil gitu ya dari sekian ribu lensa gitu, atau lensa kecil yang dari sekian banyak ribu lensa gitu. Nah, mungkin teman-teman juga uh, sering gitu ya, jika ingin menangkap serangga, serangga tuh kayak seolah-olah bisa apa ya, memprediksi masa depan gitu ya. Sebelum kita tangkap, dia tuh udah kabur duluan. Nah, mungkin itu gitu ya gunanya mata majemuk atau mengapa gitu ya. Si serangga memiliki ribuan lensa gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya yang ketiga adalah penglihatan lebih tepat gitu ya. Jadi dengan memiliki ribuan lensa, mata serangga mampu memberikan tingkat resolusi yang tinggi gitu. Jadi mungkin jika diibaratkan kamera gitu, si mata serangga ini mempunyai lensa yang bening gitu ya, yang jernih gitu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu adalah adaptasi terhadap lingkungan gitu. Nah, jadi mata dengan ribuan lensa memungkinkan serangga beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan. Nah, jadi eh, hal ini membuat apa ya, serangga jadi sangat adaptif gitu ya di berbagai lingkungan dengan kondisi yang berbeda gitu ya. Karena memang serangga ini mempunyai ribuan lensa sehingga serangga itu bisa menafsirkan gitu ya berbagai konsentrasi atau berbagai jenis cahaya gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu bagaimana cara mudah untuk memahami nama ilmiah gitu. Nah, eh, disclaimer dulu gitu ya, nama ilmiah gitu ya setahu saya merupakan nama genus dan spesies gitu ya. Jadi mungkin jawabannya kurang lebih seperti ini gitu ya. Berikut ini adalah beberapa cara yang dapat membantu Anda memahami dan mengingat nama ilmiah dengan lebih mudah gitu. Yang pertama, nama ilmiah ini sering terdiri dari bagian yaitu genus dan spesies gitu. Ada pola umum dalam penamaan ilmiah seperti kata genus yang selalu diawali dengan huruf kapital dan kata spesies yang selalu diawali dengan huruf kecil. Nah, untuk contohnya dalam penamaan ilmiah kumbang badak gitu ya, yaitu Oryctes rhinoceros yang berasal dari ordo Coleoptera. Kata Oryctes itu diawali dengan huruf kapital, O-nya besar gitu ya. Nah, O-nya besar itu menunjukkan bahwa Oryctes adalah nama genus gitu. Dan rhinoceros adalah nama spesies karena memang diawali dari huruf yang kecil gitu. Nah, teman-teman juga sudah mengetahui bahwa ketika kita menuliskan nama ilmiah itu harus bercetak miring gitu ya, italic gitu ya, atau di underline gitu atau di garis bawah. Nah, untuk jika pertanyaan ini merujuk pada bagaimana cara memahami nomenklatur, nah mungkin itu agak sedikit berbeda gitu ya jawabannya. Nah, untuk memahami nomenklatur memang saya pribadi pun masih kesusahan gitu ya karena memang keterbatasan pengetahuan saya terkait morfologi atau bentuk-bentuk serangga yang ada gitu. Karena memang nama nomenklatur ini berdasarkan ciri-ciri gitu ya, ciri-ciri dari kebanyakan gitu ya, kebanyakan dari ciri-ciri morfologi meskipun mungkin ada ciri-ciri khusus lainnya gitu. Jika memang yang ditanyakan hal tersebut, teman-teman mungkin dan saya juga harus apa ya membaca lebih banyak referensi gitu tentang taksonomi dan nomenklatur mungkin seperti itu. Nah, mungkin eh, sharing gitu ya dari saya di cukupan sekian gitu ya. Mohon maaf jika memang masih banyak kekurangan dan kesalahan gitu ya karena memang saya juga masih tahap belajar gitu ya. Nah, eh, mungkin ya sekian gitu ya dari saya. Jika teman-teman memang masih ada yang ingin ditanyakan gitu, silahkan ditanyakan gitu ya. Feel free gitu ya. Nah, mungkin dari saya mah cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wah, luar biasa sekali ya pembahasan dari Kang Anasi ini. Semoga bisa membantu teman-teman dalam memahami materinya.
Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kang Anasi Faisal Sukias yang telah menyampaikan materinya. Semoga senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran dalam segala urusan. Demikian penyampaian materi entomologi dari pemateri kita. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak pembahasannya dari awal sampai akhir. Jika ada yang ingin ditanyakan ataupun belum dipahami, boleh langsung saja ditanyakan di kolom komentar ataupun di link Google Form yang sudah disediakan oleh panitia. Dan jangan lupa like dan subscribe YouTube channelnya Himagrounsil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.